Minasan. Konnichiwa. Yeay! Halo. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Kewirausahaan semester 3 Keuangan Sore A dengan dosen pengampu Pak Muhammad Agung Anggoro. Namaku Andre. Nama saya Tamara. Teresia, Aku Murni. Jessica, Fianka. Oke, kali ini kami akan Menjelaskan legalitas dalam kewirausahaan. Tonton sampai habis ya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu legalitas. Legalitas adalah suatu keadaan di mana perusahaan berdiri atau bergerak dalam bidang apapun dan dinyatakan sah secara hukum. Bentuk badan usaha di Indonesia. Yang pertama ada koperasi. Koperasi merupakan bentuk badan usaha di Indonesia yang mempunyai asas-asas kekeluargaan. Dan juga koperasi ini mempunyai tujuan itu mensejahterakan para anggota koperasi karena sudah ikut serta dalam membangun ekonomi bersama. Yang kedua ada BUMN atau itu badan usaha milik negara. Di mana badan usaha milik negara ini artinya itu jenis badan usaha yang seluruhan modalnya itu berasal dari kekayaan negara yang disisihkan. BUMN ini terdiri dari adanya perjan, perusahaan jawatan, perusahaan daerah, perseroan, dan juga ada yang namanya perum atau perusahaan umum. Dan yang terakhir ada namanya BUMS, Badan Usaha Milik Swasta. Badan usaha milik swasta di sini itu lebih memfokuskan pada mencari keuntungan atau laba. Itu jenis modalnya itu berasal dari sekelompok orang atau seseorang. Dan BUMS di sini dia itu terdiri dari adanya CV, adanya PT, adanya firma, adanya yayasan, ada juga yang namanya perusahaan perseorangan. Bentuk-bentuk legalitas usaha. Bentuk-bentuk legalitas usaha terdiri atas 4. Nama perusahaan, merek, surat izin usaha perdagangan, dan izin usaha industri atau IUI. Yang pertama, nama perusahaan. Kita semua memiliki nama dan itu menjadi bagian dari identitas kita. Begitu pula ketika suatu perusahaan dibentuk, maka diperlukan nama sebagai identitas perusahaan tersebut. Pemberian nama perusahaan merupakan langkah pertama untuk memulai bisnis di Indonesia. Dan menemukan nama perusahaan yang sempurna dapat berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan bisnis tersebut. Nama perusahaan haruslah didaftarkan secara hukum agar diakui di pasar komersial. Yang kedua, merek. Merek adalah suatu tanda atau simbol yang terdiri dari nama, istilah, gambar, logo, lambang, desain, yang semuanya ditujukan untuk memberikan identitas kepada suatu barang atau layanan jasa dari suatu perusahaan, serta membedakannya dari barang dan layanan jasa perusahaan pesaing. Merek digolongkan menjadi 2 macam, yaitu merek dagang dan merek jasa. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan usaha untuk membedakannya dari barang sejenis lainnya. Yang kedua, merek jasa. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada suatu layanan jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau badan usaha untuk membedakannya dari layanan jasa sejenis lainnya. Yang ketiga, surat izin usaha perdagangan. Setiap perusahaan, koperasi, dan usaha sejenisnya yang melakukan kegiatan usaha perdagangan wajib memiliki SIUP yang diterbitkan berdasarkan domisili perusahaan dan berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Surat izin usaha perdagangan ini berfungsi sebagai bukti pengesahan dan peresmian dari suatu badan usaha. Terdaftarnya suatu usaha secara resmi juga dapat menguntungkan pemilik usaha dalam hal membangun kepercayaan para konsumen dan mitra bisnis. Dapat juga memberikan kesan profesional di mata para konsumen. Dengan memiliki surat izin usaha perdagangan,
dapat memperlancar aktivitas ekspor dan impor ke luar negeri. Yang keempat, izin usaha industri atau IUI. Izin usaha industri adalah izin operasional yang diberikan kepada setiap orang atau badan untuk melakukan kegiatan usaha di bidang industri yang mengolah suatu bahan baku menjadi produk baru dengan komposisi dan spesifikasi baru. Izin usaha industri ini wajib dimiliki oleh semua jenis badan usaha yang melakukan kegiatan usaha industri atau pengolahan barang. Untuk memperbesar skala tempat produksi, izin usaha industri menjadi suatu keharusan dalam memenuhi kelengkapan administrasi yang sering dipersyaratkan dalam berbagai kerjasama bisnis, baik itu yang terkait dengan penggalangan tambahan modal, kontrak pembelian bahan baku, kontrak penjualan produk, uji kualitas, dan sebagainya. Selain itu, izin usaha industri ini adalah salah satu syarat untuk mendapatkan izin edar BPOM yang merupakan izin edar untuk produk pangan, kosmetik, dan obat-obatan. Saya akan menjelaskan tahapan dalam membuat legalitas usaha. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwasanya perusahaan di Indonesia memiliki 5 jenis, mulai dari perseorangan, firma, CV, PT, dan juga koperasi. Kita akan membahas secara satu persatu, mulai dari perseorangan. 1. Akta pendirian pemilik. Nah, apa itu akta pendirian pemilik? Adalah akta yang berisikan tanda usaha yang kita jalankan sudah mempunyai kekuatan hukum. Nah, maka dari itu, poin pertama adalah merupakan hal yang paling penting dalam mendirikan perusahaan ataupun juga dalam membuat legalitas dalam perusahaan perseorangan. Nah, akta akan disahkan oleh Kemenkumham atau Kementerian Hukum dan juga Hak Asasi Manusia. Nah, akta itu akan berisikan identitas perusahaan seperti nama pendiri ataupun pemilik, alamat perusahaan, unit usaha, dan juga anggaran dasar. Nah, di akhir surat itu akan berisikan tanda tangan oleh notaris. Nah, jika tidak ada, maka akta tidak akan bisa dipercaya ataupun akta ini tidak bisa disebut sebagai akta otentik. Maka dari itu diperlukan oleh tanda tangan sang notaris. Kita masuk ke selanjutnya. Surat izin tempat usaha. Nah, apa itu surat izin tempat usaha? Adalah surat yang berisikan izin bahwasannya lingkungan yang ditempati oleh perusahaan tidak mengganggu lingkungan sekitar ataupun juga masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan perusahaannya. Nah, kita ambil contoh, salah satunya ialah pabrik. Kita tahu bahwasannya pabrik memiliki limbah dan juga suara-suara yang timbul dari mesin-mesin yang bekerja di dalamnya. Nah, maka dari itu, pada tahap awal kita harus memikirkan semuanya itu, di mana perusahaan itu bertempat tinggal sehingga tidak mengganggu orang-orang ataupun masyarakat yang bertempat tinggal dekat dengan perusahaan. Nah, proses pembuatannya nanti kita akan mengunjungi ke petugas perizinan. Nah, untuk pembuatannya juga bisa dilakukan secara online. Nanti kita tinggal mengunjungi Google, kita ketik petugas perizinan. Nah, nanti kita akan dihadapkan oleh beberapa pilihan di sana. Nah, kita masuk ke selanjutnya, yaitu surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Nah, apa sih surat izin usaha perdagangan atau SIUP itu? Adalah surat yang berisikan izin bahwasannya kegiatan operasional perusahaan itu sudah disetujui untuk melakukan kegiatan perdagangan, baik itu barang ataupun jasa. Untuk membuat surat izin usaha perdagangan ini diperlukan akta pendiri dan juga surat izin tempat usaha seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi. Nah, mengenai surat izin tempat usaha, saya memiliki tambahan poin penting. Pada awal peraturan, surat izin tempat usaha memiliki masa berlaku yaitu 5 tahun. Artinya, kita harus memperpanjang masa berlakunya ketika masa berlaku yang pertama kita urus itu sudah habis. Nah, pada tahun 2017 dibentuklah peraturan baru sehingga surat izin tempat usaha tidak memiliki masa berlaku lagi. Artinya berlaku untuk seumur hidup dan tidak perlu diperpanjang masa berlakunya karena tidak memiliki masa berlaku lagi. Nah, kembali ke surat izin usaha perdagangan. Nah, surat izin usaha perdagangan itu adalah sebenarnya surat kelayakan untuk produk yang dihasilkan oleh perusahaan itu, apakah itu aman atau juga tidak membahayakan untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Nah, makanya ini sangat diperlukan untuk diurus ataupun juga dibuat sehingga
masyarakat itu mau membeli produk yang kita hasilkan pada perusahaan kita. Kita masuk ke selanjutnya, yaitu NPWP pemilik atau nomor pokok wajib pajak pemilik. Nah, NPWP pemilik ini wajib dimiliki karena merupakan bagian dari identitas perusahaan yang akan dibutuhkan untuk masuk ke proses selanjutnya. NPWP pemilik dapat dibuat ataupun juga dapat diajukan permohonannya ke kantor wilayah pelayanan pajak sesuai dengan domisili perusahaan. Nah, hal yang perlu dipersiapkan ketika membuat NPWP pemilik adalah KTP dan juga data usaha yang akan dijalankan nantinya. Nah, baru nanti kita jelaskan kepada petugas di sananya bahwa kita membutuhkan NPWP pengusaha. Nah, kita masuk ke selanjutnya, yaitu NIB, nomor induk berusaha. Nah, NIB bisa kita dapatkan atau juga bisa kita buat secara online. Kita tinggal mengunjungi website resminya, yaitu oss.go.id. OSS adalah Online Single Submission. Pada proses awal, kita akan dihadapkan untuk membuat akun baru terlebih dahulu. Nah, ketika kita sudah menyelesaikan pembuatan akun baru, nah, barulah kita masukkan data perusahaan yang nantinya akan masuk ke data statistik nasional. Demikianlah 5 syarat yang dibutuhkan untuk membuat legalitas dalam perusahaan perseorangan. Nah, sekarang kita masuk ke firma. Dalam pembuatan legalitas usaha pada firma diatur dalam pasal 22 sampai 29 KUHD dan KUH Perdata. Poin pertama, pemesanan nama adalah pembuatan nama untuk firma yang akan kita dirikan. Kemudian nanti notaris akan mengecek di administrasi hukum umum. Tujuannya adalah nama yang akan kita pakai itu supaya tidak sama dengan nama yang sudah dipakai oleh orang lain. Nah, dalam pemilihan nama ataupun pembuatan nama tidak memiliki ketentuan dan juga syarat di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk ke poin kedua, yaitu pembuatan akta oleh notaris. Pada pasal 22 KUHD dijelaskan dan diatur bahwasanya firma harus didirikan dengan data otentik atau data yang dapat dipercaya. Nah, pada pendirian firma wajib menggunakan akta notaris karena firma harus terdaftar dalam sistem administrasi hukum umum online. Nah, pada tahap ini proses pembuatan akta oleh notaris diperlukan beberapa persyaratan. Yang pertama adalah identitas persero, yaitu KTP, NPWP, email, dan kontak. Yang kedua, nama firma beserta singkatannya jikalau ada. Yang ketiga, tempat atau alamat kedudukan firma. Yang keempat, struktur kepengurusan firma. Di sini siapa saja yang ditunjuk menjadi sekutu aktif atau sekutu pasif. Yang kelima, maksud dan tujuan usaha firma. Di sini bidang usaha yang diinput harus sesuai dengan KBLI 5 digit. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu penandatanganan akta oleh notaris dan permohonan surat keterangan terdaftar administrasi hukum umum. Pada akta firma berisikan nama pendiri dan pemegang saham. Pada sewaktu penandatanganan akta, pendiri dan pemegang saham wajib hadir. Tetapi jika berhalangan boleh digantikan dengan orang lain dengan syarat membuat surat kuasa tertulis. Nah, ketika sudah selesai penandatanganan oleh pendiri dan pemegang saham, itu nanti akan dilakukan pengesahan oleh notaris. Ketika pengesahan sudah selesai, barulah nanti notaris akan mengajukan surat keterangan terdaftar melalui sistem administrasi hukum umum. Nah, karena notaris memiliki wewenang akan hal itu. Sekarang kita masuk ke poin yang keempat, yaitu proses pengajuan NPWP Badan Hukum Firma. Permohonan pengajuan NPWP firma dapat diajukan melalui KPP atau Kantor Pelayanan Pajak. Nah, ini alamatnya sesuai dengan kedudukan firma. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kelima, yaitu pendaftaran izin melalui OSS. Sesuai yang saya jelaskan sebelumnya tadi, OSS adalah Online Single Submission. Nah, pada proses perizinan ini, nanti kita akan melakukan dua hal, yaitu NIB dan juga izin usaha. Sesuai yang saya jelaskan sebelumnya tadi, NIB adalah nomor izin berusaha. Nah, pada kedua hal ini akan kita lakukan di website resmi OSS, yaitu oss.go.id. Saya tegaskan kembali, OSS adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Nah, sekarang kita masuk ke CV.
persekutuan komanditer. Kita masuk ke poin pertama, syarat utama pendirian CV, yaitu minimal 2 orang. Nah, dalam hal ini harus ditentukan yang mana sekutu aktif dan yang mana sekutu pasif. Dalam hal ini wajib karena ada perbedaan hak dan kewajiban di dalamnya. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua, yaitu persiapan data pendirian CV. Dalam pasal 19 KUHD diatur dan dijelaskan bahwasanya persiapan data pendirian CV di hadapan notaris memerlukan dokumen-dokumen sebagai berikut. 1. Bukti identitas, yaitu EKTP. 2. Nama yang akan digunakan pada CV. 3. Tempat kedudukan CV atau letak kantor pusat. 4. Tujuan dan sasaran pendirian CV. 5. Nama sekutu yang berkuasa. Di sini orang yang akan menandatangani kontrak sekutu aktif. 6. Adanya klausul dengan pihak ketiga. Klausul di sini artinya adalah adanya ketentuan dalam suatu perjanjian. Di sini bersifat membatasi ataupun juga memperluas. Yang ketujuh, pendaftaran tanggal akta pendirian ke PN atau pengadilan negeri. Oke, kali ini kita masuk ke poin yang ketiga. Pengajuan nama CV ke Kemenkumham. Dalam hal ini ada syarat dan ketentuan dalam pengajuan nama CV, yaitu 1. Menggunakan huruf Latin. 2. Belum dipakai oleh CV lain secara sah sebagaimana terdaftar dalam SABU atau Sistem Administrasi Badan Usaha. 3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan atau kesusilaan. 4. Tidak sama atau mirip dengan nama lembaga negara, lembaga pemerintah, lembaga internasional, kecuali mendapatkan izin dari lembaga yang bersangkutan. 5. Tidak mengandung angka atau rangkaian angka, huruf atau rangkaian huruf yang tidak membentuk kata dan karakter spesial. Kita masuk ke poin yang keempat, yaitu pembuatan akta pendiri CV di hadapan notaris. Nah, dalam hal ini diperbolehkan jika notaris berbeda dari tempat kedudukan CV. Nah, sekarang kita masuk poin kelima, penandatanganan akta oleh para pendiri CV. Semua pendiri CV, pemilik dan pengelola ketika menandatangani wajib hadir karena akan menandatangani di depan notaris. Pemilik dan pengelola jika berhalangan boleh digantikan oleh orang lain, tetapi harus membuat surat kuasa secara tertulis. Nah, sekarang kita masuk poin ke-6, yaitu pengurusan SKDP. Apa itu SKDP? SKDP adalah surat keterangan domisili perusahaan. Nah, SKDP ini merupakan syarat penting jika kita membuat NPWP maupun izin usaha. Nah, SKDP itu dikeluarkan oleh kantor kelurahan tempat kedudukan CV berada. Nah, sekarang kita masuk pada proses atau ke tahap 7, yaitu pengurusan NPWP. NPWP adalah nomor pokok wajib pajak. Pengajuannya melalui kantor pelayanan pajak atau KPP sesuai dengan domisili CV. Nah, untuk melakukan pengajuan dibutuhkan kelengkapannya. Yang pertama adalah akta pendirian, yang kedua adalah SKDP, 3 fotokopi KTP, 4 KK direksi perusahaan. Nah, jika kita dapat memenuhinya, maka kita dapat melakukan proses pengajuan NPWP. Nah, sekarang kita masuk poin ke-8, yaitu pendaftaran CV ke pengadilan negeri. Hal ini dilakukan ketika kita sudah menerima atau mendapatkan akta notaris. Pendaftaran akta notaris itu dilakukan di wilayah hukum tempat CV. Nah, pendaftaran CV itu dapat melalui sekretaris pengadilan negeri setempat. Saat pendaftaran CV, diharapkan kita untuk membawa kelengkapan dokumen. 1. Surat keterangan domisili perusahaan atau SKDP. 2. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP. 3. Nama CV. Nah, proses ini memakan waktu 2 bulan untuk menunggu persetujuan dari pengadilan negeri. Nah, sekarang kita masuk poin ke-9, yaitu pengurusan NIB atau nomor induk berusaha. Nah, setelah kita mendaftarkan CV ke pengadilan negeri setempat dan menunggu waktu 2 bulan tadi untuk menunggu persetujuan, maka dari itu kita melakukan pengurusan NIB di website resminya OSS di oss.go.id. Nah, saya pertegas di sini, fungsi NIB adalah
tanda daftar perusahaan atau TDP. Yang kedua adalah angka pengenal impor atau API, jika pelaku usaha ingin melakukan kegiatan impor. 3. Akses kepabeanan. Dalam hal ini, jika pelaku usaha ingin melakukan kegiatan ekspor maupun impor. Nah, dalam poin ketiga ini atau akses kepabeanan ini, maksudnya ialah kita mendapatkan izin daerah bahwasanya produk kita bisa keluar dan masuk, dan juga tidak menutup kemungkinan untuk kita mendapatkan fasilitas fiskal. Maksudnya itu kita akan mendapatkan bebas bea cukai ataupun bea masuk, tapi dalam hal ini akan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oke, kita masuk poin terakhir, yaitu poin ke-10, yaitu pengumuman iktisar resmi. Nah, publikasi ringkasan resmi dilakukan setelah akta pendirian CV disetujui oleh pengadilan negeri. Nah, pendiri CV wajib mempublikasikan ringkasan atau rangkuman resmi CV sebagai pelengkap lembaran Negara Republik Indonesia. Nah, saya jelaskan apa itu lembaran Negara Republik Indonesia. Nah, itu merupakan suatu pemuatan publikasi dari segala bentuk pengumuman. Artinya, rangkuman resmi yang dipublikasikan tadi itu dianggap sah. Oke, kita masuk ke perusahaan jenis berikutnya, yaitu perseroan terbatas atau PT. Oke, langsung ke poin pertama, yaitu pengecekan nama. Pada tahap ini, kita harus menyediakan opsi nama untuk dicek oleh notaris. Nah, proses ini akan mengkonfirmasi apakah nama yang kita ajukan itu bisa digunakan atau harus dibuat kembali untuk diajukan kembali. Nah, sekarang kita masuk poin kedua, yaitu pembuatan draft akta. Nah, draft akta ini adalah pre-akta ataupun sebelum akta resmi yang akan diterbitkan. Nah, draft akta ini diciptakan supaya ada hal yang salah bisa direvisi kembali. Nah, setelah nama yang sudah dinyatakan tadi bisa digunakan, notaris akan membuat draft akta atas nama PT yang sudah disetujui tadi. Nah, biasanya pada draft awal ada hal yang untuk direvisi sebelum proses tanda tangan akta di hadapan notaris dilakukan. Oke, kita masuk poin ketiga, yaitu tanda tangan. Nah, setelah draft akta sudah direvisi tadi, maka akta akan ditandatangani oleh pemilik saham perusahaan di hadapan notaris. Normalnya, setiap pemegang saham diwajibkan untuk ikut dan menandatangani akta. Di luar pemegang saham tidak perlu untuk hadir pada bagian ini. Oke, kita masuk poin keempat, yaitu pengesahan di Kemenkumham. Oke, notaris akan mengurus pengesahan atas akta yang baru ditandatangani tadi untuk disahkan ke Kemenkumham. Nah, proses pengesahan ini akan menghasilkan dokumen yang dimana disebut dengan SK Kemenkumham. Nah, setiap perubahan yang dilakukan di akta memerlukan SK dokumen yang baru untuk mengesahkan perubahan yang dibuat. Akta berlaku seumur hidup sebenarnya, namun masa berlaku pengurus perusahaan hanya berlaku maksimal 5 tahun. Hal ini membutuhkan setiap kita untuk memperbarui dan mensahkan ulang minimal setiap 5 tahun sekali. Oke, kita masuk poin kelima, yaitu pengajuan surat keterangan domisili sementara atau pengajuan SKDP sementara. SKDP dikeluarkan dan dibuat oleh kelurahan. Nah, surat ini adalah surat yang menerangkan lokasi domisili dari suatu perusahaan. Biasanya SKDP dibuat di kelurahan setempat di mana alamat perusahaan ditulis. Nah, SKDP ketika keluar masa berlakunya hanya 1 bulan dan sebagai syarat pengajuan MPWP perusahaan. Oke, kita masuk poin ke-6, yaitu pengajuan MPWP perusahaan atau pengajuan nomor pokok wajib pajak perusahaan. Nah, MPWP perusahaan dibuat sebagai sarana administrasi perpajakan perusahaan. Nah, MPWP itu biasanya diurus di KPP, Kantor Pelayanan Pajak. Tapi, kebanyakan daerah itu mensyaratkan adanya SKDP sementara untuk melakukan proses pengajuan MPWP. Nah, tapi ada juga daerah yang mensyaratkan yang penting adanya akta yang sudah disahkan oleh Kemenkumham. Nah, MPWP juga berlaku seumur hidup kecuali jika perusahaan pindah domisili. Oke, kita masuk ke poin 7, yaitu pengajuan SKDP perpanjangan. SKDP perpanjangan ini diajukan setelah MPWP perusahaan sudah diberikan oleh KPP. Yang sudah saya jelaskan tadi, KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak. Nah,
Masa berlaku SKDP perpanjangan ini adalah 1 tahun untuk domisili virtual office. Nah, saya jelaskan virtual office. Virtual office adalah kantor non fisik. Artinya di sini kita memiliki kantor, tetapi tidak ada tempat secara fisik. Nah, apa sih keuntungan memiliki virtual office ini? Kita sama seperti kantor konvensional sebelumnya. Kita mendapatkan fasilitas lah seperti kantor biasanya yang memiliki tempat. Tetapi di sini hal yang paling menarik adalah kita mengeluarkan biaya yang seminim mungkin untuk membangun kantor. Nah, kita kembali ke pembahasan tadi. Namun untuk domisili fisik seperti ruang kantor yang saya jelaskan tadi itu berlaku 5 tahun. Oke, kita masuk poin ke-8 ya, yaitu pengajuan SIUP atau pengajuan surat izin usaha perdagangan. Nah, SIUP itu adalah dokumen perizinan yang melegalkan suatu perusahaan untuk melakukan kegiatan perdagangan. Nah, biasanya SIUP itu berisikan 3 bidang usaha utama sesuai klasifikasi KBLI yang dijalankan perusahaan tersebut. Nah, saya singgung sedikit nih mengenai KBLI. KBLI merupakan singkatan dari klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Jadi, KBLI ini merupakan sistem pengkategorian baku dari berbagai bidang usaha kegiatan. Nah, kita ambil contoh ini. Ada satu perusahaan yang memiliki 2 kode KBLI di SIUP. Contohnya, kodenya adalah perdagangan komputer, yaitu 4741. Untuk kode yang kedua adalah jasa reparasi komputer, yaitu 911. Nah, jadi fungsi KBLI ini adalah memberikan kode untuk pengkhususan di bagian SIUP. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk poin ke terakhir, yaitu 9. Yaitu pengajuan TDP atau pengajuan tanda daftar perusahaan. Nah, apa itu TDP? TDP adalah tahapan akhir dari perizinan umum perusahaan. TDP ini juga atau tanda daftar perusahaan ini juga merupakan salah satu bukti bahwasanya perusahaan telah melakukan wajib daftar perusahaan. Nah, sedikit informasi nih, bahwasanya daerah di DKI itu bisa mendaftarkan SIUP dan TDP secara paralel ataupun bersamaan. Nah, TDP biasanya juga diisi oleh satu bidang usaha yang paling utama di SIUP. Oke, kali ini kita masuk jenis perusahaan yang terakhir, yaitu koperasi. Saya akan menjelaskan tahapan legalitas pada koperasi. Nah, hal pertama adalah penyuluhan tentang perkoperasian. Yang kedua adalah rapat pembentukan koperasi akan dihadiri sekurang-kurangnya 20 orang untuk tingkat primer dan untuk tingkat sekunder sekurang-kurangnya 3 koperasi primer. Nah, hal yang terperinci adalah yang nomor 1 adalah menetapkan anggaran dasar menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, memuat sekurang-kurangnya hal yang pertama adalah daftar nama pendiri, nama dan tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta bidang usaha, ketentuan mengenai keanggotaan, ketentuan mengenai rapat anggota, mengenai pengelolaan, mengenai permodalan, mengenai jangka waktu berdirinya, mengenai pembagian sisa hasil usaha, mengenai sanksi. Oke, ketika kita sudah menetapkan anggaran dasar tadi, kita masuk ke tahap selanjutnya ya, yaitu menentukan jenis koperasi, menentukan keanggotaan, menyusun rencana usaha, menetapkan besarnya simpanan, menyusun neraca awal koperasi, menetapkan pengurus dan pengawas, dan yang terakhir itu menentukan anggota yang akan hadir pada rapat. Nah, dalam hal ini pembentukan dituangkan dalam berita acara rapat pendirian koperasi dan notulen rapat pendirian koperasi. Oke, kita tadi sudah membahas tentang rapat pembentukan koperasi. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya, yaitu mengajukan permohonan surat pengantar dari pejabat yang berwenang atau dinas terkait. Nah, pejabat yang berwenang wajib melakukan penelitian terhadap materi anggaran dasar yang diajukan. Nah, pejabat yang berwenang juga melakukan pengecekan terhadap keberadaan koperasi tersebut. Nah, apabila semua persyaratan administrasi dan tidak ada penyimpangan dari peraturan perundangan koperasi, maka pejabat yang berwenang mengeluarkan surat pengantar sebagai pernyataan persetujuan untuk diproses pembuatan akta pendirian koperasi. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai mengajukan permohonan surat pengantar. Nah, kita masuk yang ke selanjutnya, yaitu mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian koperasi kepada Menteri Koperasi dan UKM RI secara online. Nah, yaitu melalui notaris yang memiliki sertifikat PPAK. Apa itu sertifikat PPAK? Sertifikat pejabat pembuat akta notaris.
Nah, nanti akan melampirkan beberapa dokumen. Yang pertama adalah surat keterangan persetujuan penggunaan nama koperasi dari pejabat. Yang kedua adalah 2 rangkap akta pendirian koperasi, yang dimana salah satunya adalah memiliki materai, itu sudah cukup. Yang ketiga, menyertakan surat kuasa pendiri. Yang keempat adalah menyertakan notulen rapat pembentukan koperasi. Yang kelima, menyertakan berita acara rapat pembentukan koperasi. Yang keenam, menyertakan akta pendirian koperasi yang dibuat dan ditandatangani oleh notaris. Yang ketujuh adalah surat bukti jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal. Nah, yang kedelapan adalah menyertakan surat keterangan domisili. Nah, yang kesembilan itu menyertakan rencana kegiatan usaha koperasi minimal 3 tahun ke depan. Nah, dan rencana anggaran belanja dan pendapatan koperasi. Nah, yang ke-10 itu menyertakan surat permohonan izin usaha simpan pinjam atau unit usaha simpan pinjam bagi koperasi simpan pinjam atau koperasi jenis lain yang memiliki unit simpan pinjam. Nah, yang ke-11 itu adalah menyertakan fotokopi KTP pendiri atau kuasa perwakilan anggota. Yang ke-12 adalah daftar hadir pendiri atau kuasa perwakilan anggota. Nah, yang ke-13 adalah fotokopi rekening di bank pemerintah atas nama Menteri Koperasi. Untuk koperasi sekunder akan ada beberapa tambahan dokumen. Yang pertama adalah keputusan rapat anggota masing-masing koperasi tentang persetujuan pembentukan koperasi sekunder. Yang kedua, menyertakan fotokopi keputusan pengesahan akta pendirian koperasi pendiri. Nah, dan yang terakhir adalah yang ketiga, yaitu surat kuasa dari koperasi. Nah, tadi beberapa tahap dan proses sudah kita jelaskan dan sudah kita lalui. Maka, Menteri akan memproses pengajuan tersebut, kemudian mengumumkan keputusan pengesahan akta pendirian koperasi dalam berita negara. Demikianlah penjelasan yang saya sampaikan mengenai legalitas ataupun tahapan dalam membuat legalitas pada usaha. Nah, jadi kali ini aku akan menjelaskan fungsi dan beberapa manfaat legalitas usaha. Jadi, legalitas usaha berfungsi menjadi jati diri yang mengesahkan suatu badan usaha atau perusahaan, sehingga masyarakat khalayak umum tahu dan diakui secara langsung. Nah, manfaatnya yang pertama, sarana perlindungan hukum. Jadi, sebuah badan usaha atau perusahaan yang sudah ada legalitasnya akan terlindungi secara hukum dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, syarat kegiatan yang sifatnya untuk perkembangan usaha. Nah, jadi gini, misalnya kamu punya sebuah usaha, lalu kamu ingin mengembangkan usaha tersebut. Tentu saja kamu perlu modal tambahan untuk mengembangkan usaha tersebut. Biasanya modal ini tuh diperoleh dari peminjaman bank. Nah, legalitas usaha ini adalah salah satu syarat untuk mengajukan permodalan ke bank tersebut. Yang ketiga, sarana pengembangan usaha ke level internasional. Untuk melakukan proses ekspor ke sebuah perusahaan harus memiliki legalitas yang disetujui oleh pemerintah. Terlebih lagi, ekspor tersebut dikirim ke berbagai negara. Dan jika kamu ingin menjalin kerjasama antara perusahaan internasional, kamu juga harus memiliki izin usaha tersebut agar terjalin kerjasama antara perusahaan kamu dan perusahaan internasional. Yang keempat, ada ketentuan mengikuti tender dan lelang. Untuk mengikuti sebuah kegiatan tender, legalitas sangatlah penting. Kenapa? Karena pemberi tender akan melihat bukti izin usaha kita. Nah, jika kamu seorang pemberi tender, apakah kamu tidak akan melihat sebuah izin perusahaan? Pastinya akan melihat dong, karena jika perusahaan tersebut sudah ada izinnya, berarti perusahaan tersebut sudah legal. Mungkin bagi beberapa orang masih asing mendengar nama PT Charoen Pokpan Indonesia. Namun dalam keseharian kita pasti pernah menggunakan produk yang mereka produksi seperti Fiesta Nugget dan air mineral frozen. PT Charoen Pokpan Indonesia didirikan dengan nama PT Charoen Pokpan Indonesia Animal Feed Mill berdasarkan Akta Pendirian nomor 6 tanggal 7 Januari 1972 di hadapan Dr. Andus Gede Ngurah Roy SH sebagai notaris dari Jakarta dan diubah pada Akta Pendirian nomor 5 tanggal 7 Mei tahun 1973 di hadapan notaris yang sama.
Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan telah didaftarkan pada Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta telah diumumkan di Berita Negara nomor 65 pada tanggal 14 Agustus 1973 dengan tambahan nomor 573. Kantor pusat PT Caron Pokpan Indonesia sendiri beralamatkan di Jalan Ancol Barat 8 nomor 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara, DKI Jakarta. Kegiatan usaha dari perseroan ini adalah pembibitan ayam ras, kegiatan rumah potong dan pengepakan daging bukan unggas, kegiatan rumah potong dan pengepakan daging unggas, industri pengolahan dan pengawatan produk daging dan daging unggas, industri pembekuan buah-buahan dan sayur-sayuran, industri campuran tepung dan adonan tepung, industri makanan dan masakan olahan, industri bumbu masak dan penyedap masakan, industri langsung makanan hewan, industri produk farmasi untuk hewan, industri barang dari plastik untuk pengemasan, industri perlengkapan dan peralatan untuk rumah tangga, bukan furniture, perdagangan besar binatang hidup, perdagangan besar daging ayam dan daging ayam olahan, pergudangan dan penyimpanan, serta aktivitas cold storage. Modal dasar PT Caron Pokpan Indonesia ialah sebesar 400 miliar rupiah yang terdiri atas 40 miliar rupiah saham dengan nominal Rp10 per saham. Modal yang ditempatkan ialah sebesar 163 miliar 980 juta yang terdiri atas 16 miliar 398 juta saham dengan nominal Rp100 per saham. Mengenai kepemilikan saham saham PT Caron Pokpan Indonesia Group ialah sebesar 55,53%. Publik 44,47%. Saat ini, jumlah karyawan di PT Caron Pokpan Indonesia ialah sebanyak 11.642 orang. Terima kasih sudah menonton video kami ya. Jangan lupa Like, Komen Dan share ya. ya.